dalam kitab suci itu disebut roh najis, kotor. Artinya membuat hatiku tidak bersih lagi, membuat hatiku tidak kudus, tidak sepenuhnya untuk Tuhan. Tentu di dunia ini kita tidak pernah bersih seutuhnya. Kita terus berjuang. Maka dikatakan dari Ibrani 4:11 itu ya, berjuanglah. Saya jumpa itu dan doa Bapa kami dan bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Ya. Kenapa kami harus bebas? Doa bolak-balik. Karena ada ayat sebelumnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami pun mengampuni. Ini pintu masuknya dipengaruhi roh jahat dan luka batin. Dan proses iman itu bertumbuh melalui waktu yang kadang tidak bisa dinalar oleh manusia. Tinggal bagaimana keimanan kita itu mendewasakan diri kita. Setiap orang bisa punya pandangan yang berbeda-beda, bahkan untuk satu hal yang sama. Bagaimana pandangan kita dalam kacamata iman Katolik terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita? Bersama dengan saya Maria Kristi Dan saya Christian Reynaldo dalam Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Nah, sebetulnya satu hal lagi nih listeners yang menarik dari ungkapan Daniel itu kan poin nomor 5 yang viral itu. Ada nomor 4 itu juga menarik untuk kita bahas sedikit. Bagaimana yang namanya kuasa gelap itu kita harus benar-benar berserah sama kuasa Tuhan aja. Tapi kadang manusia sekarang jadinya ke kuasa gelap juga. Disebut, kalau salah tolong dibenerin ya. Disebut soal zodiak astrologi, feng shui, terus apalah Daniel sebut. Itu juga beberapa orang, kok ini gue disebut-sebut? Nah gitu. Ini kalau berkaitan dengan kuasa gelap kayaknya Om Ben nih pengalamannya. Romo dulu. Oh Romo dulu. Ya mewakili gereja. Biasanya dari pengalaman hidup dulu tuh. Ini jadi lempar-lemparan di sini ya. Mungkin singkat dari saya, lalu lebih banyak ke pengalaman karena itu yang lebih menyentuh ya. Jadi ada doktrinalnya tapi juga ada eksperiensialnya. Kalau kita lihat dalam tradisi Kristen, akarnya jelas dalam tradisi Yahudi. Setiap pagi dan malam orang Yahudi itu selalu mendoakan Shema Israel. Israel, dengarkanlah Tuhanmu hanya satu, cintailah dengan segenap akal budimu, tenagamu dan hatimu. Itu didoakan pagi dan malam. Oke. Dan itu tidak tidak jauh berbeda juga dengan iman kita. Bedanya adalah kita mengenal nama Allah Tritunggal, tapi tetap cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, tetap itu. Maka roh jahat itu siapa? Roh jahat adalah yang berlawanan dengan perintah utama itu. Yang berlawanan dengan cinta pada Allah dan pada sesama. Itu unclean spirit di situ. Ketika kita menomorduakan Tuhan. Gitu. Maka bukan hanya feng shui dan seterusnya. Uang juga bisa unclean spirit. Karir juga bisa. Karena dengan itu semua kita menomorduakan Tuhan. Seperti yang dikatakan Daniel tadi, kita menomorsatukan hasil budaya manusia. Itulah unclean spirit yang mendorong wajah kita tidak menatap wajah Tuhan tapi menatap wajah-wajah yang lain, seperti saya sekarang menatap wajah Christian. Enggak. Jadi itulah unclean spirit. Yang penting jangan disembah lah wajahnya. Ya, enggak. Ya. Kalau disembah nanti akan ada unclean spiritnya nanti. Jangan. Betul. Nah, maka itulah unclean spirit yang membuat hati kita mendua. Dengan kesibukan, dengan tidak menomorsatukan Tuhan. Nah, itu dalam kitab suci itu disebut roh najis, kotor. Artinya membuat hatiku tidak bersih lagi, membuat hatiku tidak kudus, tidak sepenuhnya untuk Tuhan. Tentu di dunia ini kita tidak pernah bersih seutuhnya. Kita terus berjuang. Maka dikatakan dari Ibrani 4:11 itu ya, berjuanglah untuk berjalan bersama Tuhan. Butuh perjuangan juga. Silahkan sekarang Pak Benyamin. Kayaknya apa bos saya? Praktikal dalam hidupnya, Om Ben ada pengalaman pribadi kah karena memang jadi pendoa, pewarta tentang kuasa gelap yang sampai dengan sekarang tuh ingat banget, wah ini benar-benar kuasa gelap yang kayak gini nih. Mungkin bisa jadi pelajaran juga buat listeners kita ya kan, waspada kalau ada kejadian seperti ini kalian sudah mulai harus berhati-hati. Ada pengalaman khusus tentang kuasa gelap? Sebetulnya setelah saya menjumpai pelayanan kuasa gelap itu ya,
dari 100% yang saya layani, baru saya ketemu yang benar-benar kuasa gelap itu Ya. baru 20%. Oh, Tidak semua orang teriak-teriak itu kuasa gelap. oke. Nah dulu karena saya temukan ini tidak saya belajar dan saya tidak pernah minta. Saya hanya bersaksi karena saya pernah belajar ilmu dulu. Kuasa gelap lah. Nah gitu. Karena dari pertobatan saya tahun 85 itu saya berani bersaksi karena satu tujuan. Mau bersyukur sama Tuhan. Mau balas kebaikan Tuhan. Ceritakan. Nah memang saat itu karena tidak ada pembimbing, tidak ada seperti sekarang kan banyak ya, maka saya mungkin ada salahnya. Tapi lama-kelamaan saya mulai belajar, saya ikut retret, pembinaan lain sebagainya, dan akhirnya saya temukan jawabannya, apa perbedaannya sakit yang benar-benar pengaruh roh jahat, sakit karena psikis, Ya. sakit fisik. Nah ini karena banyak umat apa-apa setan, apa-apa dibikin orang, apa-apa dibikin orang. Nah, untuk menjelaskan ini, maaf ya, perlu 1 jam. Waduh. Ya, panjang. tapi Kita oke buat lah. episode lain Salah nih. satu contoh ya misalnya, Ya. apa beda? Saya rencana mau berikan semacam pengajaran soal itu supaya umat ngerti. Jangan sampai apa-apa sakit dikit, oh dibikin orang, sakit ini dibikin orang. Selalu setan tuh dibesar-besarkan gitu loh. Seolah-olah Tuhan tuh kecil gitu. Nah, saya bongkar di sini salah satunya kalau orang benar-benar dikuasai kuasa gelap. Satu, kesadaran hilang, dicubit gini pun gak rasa, dipukul pun gak berasa. Oh, Tapi kalau dicubit gini masih teriak, luka batin tuh. oke. Gitu, luka batin tuh. Walaupun dia cubitin aja. Kalau dia sadar, gitu. Kalau dia sadar masih luka batin. Itu. Dan akhirnya saya menjumpai beberapa kenapa orang sampai dipengaruhi roh jahat. Setelah saya mendalami belajar luka batin, baru saya mengerti dari pengaruhnya roh jahat itu rata-rata 90% dia mempengaruhi lewat orang luka batin. Nah dalam hal ini akhirnya saya Daniel bersyukur dan bersyukur sama Tuhan. Kenapa saya sampai terjun dalam pelayanan seperti ini? Ternyata saya alami dulu bagaimana dicengkram oleh iblis luar biasa. Dan ketika saya dilepaskan Tuhan, akhirnya saya bersaksi. Demikian pula soal pelayanan luka batin. Saya orang terluka. Aduh dari kecil dicambuk, di sekolah dicambuk. Bahkan iya. pantat saya pernah ditaruh sarang tawon kok. Waduh. Dan itu yang membuat saya jadi karakter, jadi keras luar biasa. Jadi puji Tuhan, melalui pengalaman ini. Dan setelah Tuhan sembuhkan saya secara bertahap dan berkali-kali saya ikut penyembuhan. Bahkan 6 kali saya ikut penyembuhan batin. Dan akhir melalui orang yang doakan saya pakai cara mereka untuk melayani sesama. Jadi intinya saya ngalami dulu supaya saya bersaksi. Karena dari mengalami Ya, sendiri sehingga kan. ketika ada yang konseling begini-gini, oh saya tahu ini bukan kuasa gelap, luka batin. Saya ada konseling gini, oh saya bikin saya rasa. Saya lihat dari manifestasinya, ciri-cirinya mereka. Jadi tidak semua yang teriak-teriak, tendang sana manifest, ada kayak kungfu, itu kejiwaan. Oh, berbeda. Kesimpulannya ya, maaf kalau saya sedikit agak bukan sombong lah. Saya lebih gampang doa di kuasa gelap daripada doa orang kejiwaan. Orang kejiwaan bisa sampai 2 bulan loh. Oh iya. Susah. Karena apa? Protein lah. Kalau roh jahat kan ya takut dan nama Yesus lah gitulah. Karena dia maha kuasa pasti. Ya itu maha kuasa dia. Seperti katakan Romo tadi ya mengatakan bahwa tidak ada ilah lain. Tapi sekarang benar kata Romo, roh jahat yang sekarang yang paling kuat di mana sekarang? Di Amerika, bukan di Jakarta. Itu masalah kecil. Di Amerika kalau roh jahat masuk mempengaruhi seorang, dia ambil senjata tembak sekali bunuh 100 orang. Itu yang paling canggih itu roh jahat. Penembakan Itu massal. kuasa gelap yang paling tinggi itu situ. Di sini mah kelas teri sini mah. Oh iya. Jangan sampai kelas berat kayak sono nanti Itu namanya kuasa roh. Nah masuknya di mana roh jahat di Amerika? Lewat orang yang luka, orang stres. Nah itu yang terjadi. Jadi kembali hal ini tolong jangan membesar-besarkan kuasa gelap. Bahwa roh jahat ada saya percaya. Ya. Tapi jangan sampai percayalah roh Tuhan yang di dalam diri kita Lebih. jauh lebih berkuasa Yes. daripada roh dalam dunia ini. Imani itu. Ya. Mantap. Ini Ya, roh kita kudus. sudah sering terima komuni, terima sakramen, masih percaya gitu-gituan lagi. Kelewatan banget sih. Nah, inilah. betul. Akhirnya yang tadinya setan nggak ada jadi ada karena lu imani. Kita bilang apa? Jadilah seperti yang kau percaya. Oh,
aku disantet. Santet bener loh. Coba bilang enggak. Dan salah satu kelemahan setan yang saya pelajari, setan sangat takut kalau dicuekin. Enggak, saya kira setan. Ternyata enggak, jadi diem dia. Tapi kalau dia, aku dikerjain. Oh, subur dia. Nah, sebagai yang terakhir sekarang, banyak yang bertanya sama saya, Pak, kenapa Pak Ben udah didoain kok masuk lagi, udah doain, masuk banyak tanya gitu kan. Saya jumpa itu dan doa Bapak kami dan bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Ya. Kenapa kami harus bebas doa bolak-balik? Karena ada ayat sebelumnya, ampuni kesalahan kami seperti kami pun mengampuni. Ini pintu masuknya dipengaruhi roh jahat dan luka batin. Nah ini celakanya kita orang Katolik kalau ajak berarti penyembuhan batin. Oh saya gak ada luka. Nggak mau mengakui dan luka diri. Luka yang paling parah adalah orang luka tidak merasa luka. Nah itu juga ada ciri-cirinya orang luka bagaimana. Contoh, gampang tersinggung, ngambek. Saya ngomong sama kamu, bisa-bisa Daniel bilang, jangan-jangan ini ngomong gue itu. Sensi gitu itu. Sensi. Berontak lah, kemudian marah boleh lah. Alkitab bilang boleh marah jangan bikin berbuat dosa. Amarah ini meja bisa terbang loh. Nah itu keluar kebun binatang segala macam. Oh semuanya. Nah itu jadi dalam hal ini ya puji Tuhan oleh beberapa Romo ajarkan saya discernment dah. Maka saya temukan itu. Kalau dulu wah kok satu lap gini-gini, enggak lah. Udah bisa dibedain lah ya. Udah, ya, maka saya mau kapan-kapan saya mau ngajar itu beberapa apa bedanya kuasa gelap roh jahat lah ya dengan sakit fisik, sakit psikis itu harus dijelaskan itu dan itu harus disebarkan ke umat Katolik. Jangan sampai apa-apa setan, apa-apa disantet gitu. Tenang, nanti kita bikin episode khusus. Saya jadi ngerti sih sekarang kenapa ketika tadi tuh yang saya lagi marah, saya pengen nyerang, saya pengen balik, defense dan lain-lain, tapi Tuhan malah berkata di hati saya maafkan. Dan tadi kayak di hati saya tuh langsung bilang kayak gila Tuhan tuh baik banget ya. Tuhan tuh sayang banget sama saya sampai dia mencegah jangan sampai saya luka batin karena ada hal-hal seperti ini. Itu dia kenapa saya disuruh maafin, saya suruh berkatin, saya disuruh ngelakuin, mendoakan hal tersebut gitu. Karena jangan sampai hati saya yang sekarang ini Tuhan lagi pakai ya, yang mungkin Tuhan percayakan gitu ya, dipilih, itu begitu masuk luka batin aja, itu jadi corrupted, terkorupsikan lah oleh rasa benci, rasa dendam, rasa marah. Bukan rasa marahnya ya, rasa marah sih udah pasti normal gitu, tapi rasa pengen balas dendamnya itu, rasa bencinya itulah, atau pride gitu misalnya. Kan gue bener, gue yang paling bener. Dan akhirnya harga diri atau pride tersebut mulai masuk. Jadi benar-benar kayak ditutup banget sama Tuhan. No, maafin dan doakan mereka, berkatin mereka. Wow, oke, sekarang saya baru ngerti sih. Thank you Pak Ben. Nah, saya tambahin Daniel. Roh jahat itu paling subur yang namanya benci dan dendam. Paling marah kalau dia mengampuni. Paling marah. Nah itu ketika Daniel mengampuni aman lah, karena cross. Dan ini mungkin yang saya pengen ngomongin juga ke yang nonton. Jangan cuma nonton aja abis itu iya bener ya, abis itu lu mikirin orang lain gitu. Lu mikirin kayak iya harusnya dia no. Dimulai dari gue pengen ngomong sama lu langsung. Alright, gue pengen ngomong sama lu langsung. Sekarang ini lu pasti kepikiran satu nama orang yang harus lu maafin untuk memperbaiki luka batin yang sekarang ini sedang lu alamin. Oke? Satu nama aja. Dan lu bawa itu ke Tuhan dan abis itu lu coba doakan dia. Lu maafkan dia dan lu doa berkat untuk dia. Oke? Ini tantangan dari kita nih. Dan ini aplikasi banget, applicable banget. Alright? Jangan sampai cuma dengerin podcast cuma sekedar kayak oh iya nanti gue lakuin. No. Do it after begitu selesai dengerin podcast ini, do that. Alright? Karena gue yakin banget bukan kebetulan lu nonton podcast ini sampai habis. Dan bukan kebetulan juga lu denger bagian ini. Karena jangan sampai hati lu itu ada sebuah celah untuk setan pergunakan. Iya, untuk pintu masuk gitu. Jadi please coba satu nama aja deh, satu nama. Mungkin ayah, mungkin ayah lu sendiri.
Dan again bukan kebetulan kalau misalnya gue ngomong ayah barusan dan ternyata lu mempunyai kepahitan sama ayah, right? Mungkin ayah lu sendiri, mungkin seseorang yang baru aja nyakitin lu kemarin malam, right? Mungkin aja dia atau mungkin seorang bisnis partner yang dulu pernah nipu lu. Oke, gue nggak tahu masalah lo tapi ini benar-benar karena Tuhan lagi sayang banget sama lo, jadi bikin ini membuat sebuah ini distrategiin dan diorkestrasikan banget. Padahal lu kesini cuma pengen ngeliat klarifikasi Daniel, tapi ternyata lu keluarnya dengan diprosesnya seperti ini dan ternyata lu jadi ingin memaafkan seseorang dan mendoakan seseorang dan memberikan berkat. Yes. Alright, I really want you to do it in your own time. Gak ada yang tahu kok, cuma lu sama Tuhan yang tahu. Amin. Saya tambahkan ya, kebencian itu menghalangi semua berkat Tuhan, menghalangi doa. Saya tambahkan dengan tegas, dosa membunuh Tuhan ampuni, dosa berzina Tuhan ampuni, mencuri merampok pasti Tuhan ampuni. Ada satu dosa yang Tuhan tidak bisa ampuni, ada benci dan dendam. Benci dan dendam, itu dosa yang sulit Tuhan ampuni. Karena apa? Keputusan bukan di tangan Tuhan lagi. Ketika saudara lepaskan pengampunan, berkat Tuhan. Ketika saudara mengatakan, yang salah kan dia, nggak bisa. Berkat Tuhan tertutup dan selamanya kamu akan menderita. Mau bahagia nggak? Mau. Yang gembira adalah obat. Mantap. Lepaskan pengampunan. Ya. Makanya orang happy, orang yang gembira, susah kena santet. Saya nggak tahu kenapa di hati saya juga saya pengen ngomong sesuatu nih yang lagi nonton. Mungkin baru aja ini mungkin ke ibu-ibu yang lagi nonton. Saya nggak tahu nih ibu-ibu gitu ya. Boleh. Suaminya baru aja ngaku sesuatu tentang perzinahan tadi. Dan wow, mungkin ibu ngerasa no, gue nggak akan pernah maafin suami gue. Oke. Mungkin ibu ini yang lagi nonton, kalau misalnya dengerin suara saya, please banget, Tuhan sangat ingin kalian terus bersatu. Please, maafin suaminya yang mungkin baru saja mengakui perselingkuhan tersebut. Maafin dia dan doakan dia dan berkati dia, dan ada harapan lagi kok untuk pernikahan kalian supaya benar-benar dipakai sama Tuhan untuk memberikan harapan buat orang-orang lain yang mungkin mengalami hal yang sama gitu. Jadi saya benar-benar nggak tahu ya, ini please banget, waktunya akan lama untuk sampai itu pulih kembali. Tapi yang tadi ya, yang namanya proses itu butuh waktu, tapi setelah pemulihan itu akan menjadi jauh lebih kuat lagi. So saya cuma pengen ngasih harapan itu aja. So Oke, saya garis bawah dengan ayatnya. Tadi kan saya ngomong tegas, penghalang doa adalah kebencian. Saya di sini dituliskan dalam Markus 11 ayat 25 dan 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kesalahanmu juga. Ini Markus 11 ayat 25. Kalau Bapa di surga tidak mengampuni, kira-kira novena kita nyampe gak? Namanya nyampe. Romo gimana, Romo? Iya, ini Ibu Teresa punya istilah yang bagus. Kepahitan itu menghalangi kasih, menghalangi rahmat. Maka musuh utama orang beriman itu kepahitan itu tadi ya. Ya. Tidak mau melepas benci, tidak mau melepas dendam. Itu kepahitan menghalangi segalanya, segala yang baik. Maka ini yang harus didoakan. Itu sebabnya mengapa doa Bapa Kami itu kan dalam tradisi Katolik itu dulu didoakan minimal 3 kali sehari. Baru bangun tidur, tengah hari, dan sebelum tidur. Karena selalu ada kata-kata itu kan, ampunilah kesalahan kami, bebaskanlah kami dari yang jahat. Maka ini memang perjuangan seumur hidup. Menjaga hati kita supaya dikuasai oleh roh yang bersih dan tidak tergoda oleh roh-roh jahat tadi. Ini perjuangan seumur hidup. Dalam itu dipraktekkan dengan mendoakan Bapa Kami. Dan Ibu Teresa dari Kalkuta punya perjuangan itu ya. Ketika dia mau membela anak yatim, ketika minta roti, dia pernah dapat air ludah.
Iya, jadi kepada seorang bandar roti gitu, satu pagi seperti biasa setelah doa dan ekaristi, Ibu Teresa cari sumbangan buat anak-anak asuhnya. Dia minta ke seorang pemilik toko roti gitu ya, Bapak bisa nggak memberikan roti kepada anak asuh saya? Dapat air ludah. Maka Ibu Teresa menyeka wajahnya, terima kasih untuk air ludahnya, roti bisa nggak saya dapat? Tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Pikirannya hanya satu, anak gue makan pagi ini. So good. Itu menarik sekali. Maka betul yang dikatakan tadi ya, kepahitan hidup itu perusak segalanya itu. Saya tertarik sih Romo. Tadi Romo bilang kayak ketika kita ngomongin soal unclean spirit ada di patung yang disembah, ya kan? Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena banyak sekali sekarang ini orang-orang yang menggunakan patung sebagai jimat. Oke. Mereka bahkan merasa kalau misalnya mereka contoh gak ada mereka keluar rumah gak pakai salib gitu misalnya, mereka akan kena sial. Itu kan udah memperlakukan sebagai jimat. Ya kan? Atau misalnya mereka di mobil itu ada pajangan tersebut ditempel supaya dia dilindungin. Tapi pada akhirnya ketika misalnya karena kena matahari, abis itu patungnya lama-lama lemnya lemes, abis itu cepret jatuh, wah ini gue bakal kena sial nih, ini bakal dia ketakutan banget. Dan di situ itu berarti dia nyembah patung. Dan itulah yang ada unclean spirit. Nah begitu juga dengan tadi. Ketika saya mendengar Romo bilang orang dulu doa Bapa kami 3 kali sehari. Saya sendiri juga bisa. Doa Bapa kami mungkin bisa 5 kali atau sampai 10 kali sehari bisa gitu. Tapi kapan doa tersebut menjadi hanya sebuah mantra? Jadi kapan patung akan menjadi sebuah jimat? Kapan doa hanya menjadi sebuah mantra? Ketika kita cuman sekedar Bapa kami yang di surga dimuliakan namamu, datanglah kerjaanmu, ya kan? Tanpa ada hati, tanpa ada hubungan, tanpa tujuannya untuk melindungi hati, gitu. Kita lakukan itu hanya sebagai ritual yang pada akhirnya kalau misalnya kita tiba-tiba dalam satu hari tersebut kita cuma doa 2 dan bukan 3, kita langsung ngerasa berdosa dan kita ngerasa takut akan kena sial. You know what I mean? Kayak gitu sih. Ya, ini pertanyaan yang bagus ini. Nah, kalau sekarang sebelum masuk ke iman, kita lihat dari ilmu sosiologi dulu. Tidak ada satu budaya yang tidak membedakan kehidupan sehari-hari yang biasa dengan kehidupan yang khusus. Tidak ada budaya yang nggak punya upacara. Semua budaya punya upacara. Karena kalau manusia itu hanya hidup dengan yang sehari-hari, seperti yang dikatakan Daniel tadi, kesibukan cari uang dan seterusnya, itu kehilangan makna. Itu sebabnya mengapa bioskop rame. Karena nonton bioskop nggak menghasilkan apa-apa. Ada kepuasan batin. Nah itu, maka perlu dibedakan hal-hal yang profan, yang sehari-hari dan biasa dengan hal-hal yang sakral, yaitu yang betul-betul yang kudus ya. Maka pertanyaannya kapan doa dan patung itu menyimpang? Yaitu ketika yang sakral itu berubah dari sarana menjadi tujuan. Itu. Oh, stop. That's so good, Romo. Yeah. That's so good. Ketika misalnya saya taruh gelas ini dan saya mulai berdoa ke gelas ini, saya mulai apa ya? Iya kan, saya mulai menyembah gelas ini, saya mulai bilang, oke, kalau misalnya saya bawa gelas ini kemana-mana, hidup saya akan beruntung dan diberkatin. Ketika saya jadi yang tadinya gelas ini sebenarnya saya gunain cuma untuk minum, sekarang gelas ini menjadi tujuan. Jadi dari sarana menjadi tujuan. Iya, betul. Tujuan tuh maksudnya apa? Kayak tujuan itu artinya begini, kalau kita berelasi dengan yang maha kudus, dengan yang ilahi itu selalu pakai mediasi. Tidak ada orang bertuhan tanpa mediasi, tidak ada. Maksudnya apa tuh? Misalnya saya kenal Tuhan karena kata Tuhan. Tuhan kan tidak sama dengan kata Tuhan. Jadi yang namanya Allah itu kan pribadi. Tuhan bicara kata Tuhan atau
kata Tuhan, Tuhan. Oke, Itu kan sarana kata ya. tersebut ya. Oke. Nah, jadi saya mengenal Tuhan karena dalam bahasa Indonesia dibantu oleh kata yang terdiri dari Tuhan. Itu kan sarana itu. Ya. Nah itu, demikian juga dengan gelas. Sarananya kan untuk minum. Rosario, sarananya untuk membantu saya menghayati peristiwa-peristiwa Yesus. Nah itu kan sarana sebenarnya. Dalam kehidupan sehari-hari analoginya adalah ketika pandemi sarananya adalah misalnya video call, ya kan. Tapi ketika pandemi lepas, saya nggak mau ketemu langsung, video call aja. Nah, video call sarana, ketemu langsung itu tujuannya. Demikian juga dengan Rosario ya. Rosario kan sarana. Tetapi ketika benda Rosario itu kita jadikan sesuatu yang penting dan melupakan relasi yang dibangun melalui Rosario itu, jadilah berhala. Demikian juga dengan doa. Doa adalah sarana, doa adalah alat bantu supaya kita intinya satu punya relasi dengan Allah melalui doa-doa itu. Maka doa menjadi mantra ketika relasi itu nggak terbangun, ketika kita berhenti untuk mengulang-ulang tanpa tahu tujuannya apa berdoa itu. So good. Ya, jadi pusatnya adalah Allah bukan kita. Aku sendiri Romo, sebelum saya bertobat, kalau Rosario tiap hari Romo. Ya. Kalau sakit dicelupin di air Romo. Minum. Rosarionya dicelupin air terus airnya diminum. Asin karena saya udah sakit Iya udah keringetan. Sampai segitunya. Karena kita pikir udah diberkati Romo, ini ada isinya. Ya. Itu. Ini dulu segitu. Kedua Romo, saya pernah tolong edit ini ya, cerita di antara kita. Saya pernah doain di rumah orang. Saya lihat salibnya mengkilap di kamar Romo, salibnya mengkilap. Saya bilang kok mengkilap apa? Ternyata Romo, setiap kali mereka hubungan suami istri, salibnya dibalikin. Setelah salib mengkilap, itu terus. Sampai segitunya. Iya, betul. Nah, kembali lama ini rasa saya sedang tidur penginjilannya. Ya. Ini saya ngalami loh. Ya. Saudara-saudara saya kemana-mana jimat saya juga. Saya di sini juga pakai jimat kuasa, sebelahnya pakai salib juga saya. Ya. Makanya dulu setelah masih ingat tuh almarhum Romo Sigiri, ketika dia pernah khotbah, saya sempat hampir keluar dari karismatik. Dia bilang, kita tidak boleh menyembah Bunda Maria, kita hanya menghormati Bunda Maria. Roh Floresnya marah Romo. Karena di Flores itu ya, zaman saya dulu, patung Bunda Maria tinggi, patung Yesusnya kecil. Nah gitu, nah devosi itu tinggi. Ya. Tapi setelah pelan-pelan diarahkan, oh gitu. Maka tadi kan saya ngomong, saya bukan bersyukur masalah ini. Tapi melalui masalah itu ada pesan Tuhan. Romo-romo turun gunung. Menjelaskan apa bedanya menyembah dan menghormati. Itu yang saya tangkap dari peristiwa ini. Ya. Maka menjadi tujuan ketika kita berhenti pada kepentingan kita sendiri sebenarnya. Itu semua menjadi sarana ketika akhirnya bukan saya, tapi Tuhan yang menjadi pusat. Pelan-pelan Allahnya kan ke situ. Ya, kalau saya perlu buat satu pengakuan ya kepada listeners sekalian bahwa dengan hadirnya Daniel Mananta, Om Benyamin Ratu dan juga Romo Wood, ini adalah episode podcast persepsi yang paling bikin saya pusing. Baru 5 episode. Baru 5 episode aja udah pusing-pusing banget. Karena waktunya udah lewat gitu dan jamnya makan ini kayaknya ya. Tapi enggak, sebelum kita masuk ke closing statement dari masing-masing ya. Jadi mengenai diskusi iman ini menurut saya percaya nggak percaya ini adalah sebuah proses. Ketika Daniel diminta untuk menunggu 3-4 bulan tanpa bicara. Ketika Om Ben terus kemudian dihubungin oleh panitia ya untuk hadir di sini. Ketika Romo juga hadir di sini ternyata kakak iparnya ada pembela dalam tanda kutip karena menonton secara utuh. Kita semua di sini diproses bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang tepat. Menurut saya yang saya dapat seperti itu. Boleh dong hostnya berkomentar seperti itu, masuk hostnya nggak boleh ngomong. Boleh. Sama seperti Daniel Mananta yang diproses. Dulu sebelum jadi VJ itu casting cuma 30 detik. Tapi bagaimana dia bisa ngomong lancar dalam 30 detik? Dia ikut MLM di Australia 3 tahun. Dilatih ngomong bicara. Seingat saya dulu nggak pandai bicara. Kayak nerd-nerd gitu. Itu menurut pengakuan dia ya. Tapi bagaimana Tuhan proses dia 3 tahun. Kemudian sampai di titik situ. Apalagi udah terkenal jadi presenter. Kemudian diberikan cobaan ketemu Om Benyamin Ratu. Itu adalah sebuah proses hidup.
Dan proses iman itu bertumbuh melalui waktu yang kadang tidak bisa dinalar oleh manusia. Tinggal bagaimana keimanan kita itu mendewasakan diri kita. Tapi itu sebetulnya adalah kalimat penutup saya. Jadi jangan ditutup dulu. Saya mau minta closing statement dulu. Kenapa MC-nya tutup dulu? Lu pernah ditimpuk pakai Alkitab? Jangan dong, itu berat. Diberkatin pakai Alkitab aja. Langsung Dan itu. luar biasa. Hari ini kan saya ajak dia bukan untuk ngomong ini loh. Iya. Bicara soal iman. Saya Gue nggak bilang ngomong. ditimpuk Alkitab aja ini viral nih habis ini. Viral semua. Daniel kayak gitu. pegang Alkitab pakai tangan kiri. Oh, Viral. Semuanya. Ini hari ini kita adalah temanya berdiskusi iman. So Daniel Mananta, kalau closing statement secara singkat tentang diskusi iman ini, apa yang kamu tangkap, apa yang kamu dapat hari ini? Mungkin kalau misalnya dari gue ngeliat banyak banget orang yang motivasinya salah untuk menyembah Tuhan, gitu. Itu dia kenapa terjadilah dijadiin jimat, jadi sebuah mantra, karena hatinya itu ternyata salah atau motivasinya salah, gitu. Di sini gue pengen kalian bisa lihat gitu ya mungkin dari pengalaman hidup gue, dimana gue sendiri juga dulu kenapa gue tahu motivasinya, karena gue sendiri juga dulu motivasinya salah. Gue ngerasa Tuhan itu sebagai jini gitu, sebagai jin gitu kan. Kalau misalnya gue minta sesuatu, gue tinggal doa, nanti Tuhan akan kabulkan. Kalau misalnya Tuhan tidak kabulkan, itu artinya gue kurang ke gereja, gue kurang baca Alkitab, gue kurang doa rosario, gue kurang ngelakuin hal-hal ritual lebih banyak lagi supaya bisa dikabulkan dan lebih suci lagi. Padahal sebenarnya itu adalah kebohongan terbesar iblis. Menurut gue, yang pertama kali banget yang harus kita tahu, kita ini adalah anak Tuhan. Kita ini mempunyai hubungan langsung. Yesus yang sudah mati di kayu salib itu dengan sangat luar biasa besar hatinya. Dia bilang ke gue, dia bilang ke kalian bahwa gue punya ayah. Ayah gue itu luar biasa banget baiknya. He's full of mercy, he's full of grace. And you know what? Lu juga bisa loh panggil dia ayah. You know, bayangin gak sih kayak, men ini ayah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Itu di-share, dibagikan sama Yesus. Lu juga boleh loh manggil dia ayah. Makanya dia panggilnya Bapa kami. Karena ini Bapa kita semua gitu. Bukan cuma Bapa Yesus saja, tapi Bapa kami, Bapa kita semua. Amen. Nah tapi untuk itu, Yesus harus mati dulu di kayu salib. Demi dosa-dosa kita. Ketika Yesus mati di kayu salib, akhirnya kita mempunyai hubungan anak dan Bapa. Dan karena rasa ucapan syukur terima kasih, kita ini sebagai manusia ketika kita mendapatkan sesuatu, kita harus ngelakuin sesuatu juga gitu. Ya gak sih? Lu bayangin ya kalau misalnya lu baru dapat sesuatu gitu, kayaknya pasti ada rasa yang pengen lu lakuin gitu. Aduh, gue pengen bilang thank you. Gue pengen kasih tahu ke semua orang kalau misalnya ini orang baik banget sama gue. Atau ketika lu baru pacaran gitu ya, ada cewek yang nerima cinta lu gitu misalnya. Dan lu pengen banget kasih tahu ke semuanya gitu. Dia pacar gue sekarang. Oh, gue pengen ngelakuin sesuatu buat cewek gue pengen ngajak dia makan malam, gue pengen ngasih dia bunga, gue pengen gini. Semua perbuatan-perbuatan itu baru dilakukan setelah lu merasakan cinta. Bukan lu ngelakuin perbuatan-perbuatan tersebut untuk mendapatkan cinta. Karena banyak sekarang ini dari kita yang melakukan banyak banget ritual untuk mendapatkan cinta Tuhan. Padahal dia sebenarnya udah dicintain banget sama Tuhan. Dan justru karena cinta tersebut, sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih, dia barulah melakukan ritual. Orang punya ritual macam-macam, banyak banget. Ada yang ritualnya bisa lompat-lompat kayak di karismatik, bisa yang tiba-tiba berbahasa roh gitu misalnya, bisa yang pengennya cuma keheningan dan bermeditasi dan mempunyai saat teduh. Bisa juga
yang nangis. Bisa juga ritualnya macam-macam. Jadi kita jangan pernah menghakimi ritual satu sama yang lain. Dan bilang kalau misalnya, oh yang ini dosa, yang ini yang paling benar. Oh yang itu sih gak akan masuk surga karena ritual gue yang paling benar. Jangan gitu, ritualnya macam-macam karena manusianya beda-beda dan Tuhan akan sangat mengapresiasi ritual-ritual atau bentuk rasa ucapan syukur dan terima kasih dari semua bagaimanapun caranya. Kayak gitu. Jadi itu dari gua sih. Ingat sekali lagi, kita melakukan semua ini bukan untuk mendapatkan cinta, tapi kita melakukan semua ini karena kita sudah mendapatkan cinta dan kita sudah dicintain. Kayak gitu. Mantap, terima kasih Daniel Mananta. Closing statementnya bagus. Sekarang Om Benyamin Ratu, closing statementnya dari pertemuan podcast kita hari ini. Baik teman-teman, saya tangkap dari Daniel tadi, menurut saya murid Kristus tidak pernah menjelekkan murid yang lain. Amin gak? Amin. Nah, bagi saudara yang sudah bertobat dan sudah melepaskan semua kuasa gelap, tidak boleh berhenti di situ. Karena apa? Yang namanya roh jahat, masih ingat gak ketika Yesus pun digoda oleh setan? Ada ayat berkata, iblis mundur sejenak dan dia mencari waktu yang lain. Berarti di Alkitab tidak dikatakan Yesus mematikan iblis. Tidak, dia hanya patahkan, hancurkan kuasanya. Ya. Maka oleh sebab itu, ketika saudara dan saya bertobat, yang namanya serangan berikut akan muncul. Nah, bagaimana caranya supaya jangan sampai masuk lagi? Nah, saya baca di sini untuk saudara. Kalau saya Romo yang ngomong kan enak. Saya harus baca Alkitab aja ya gitu. Ya. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari pemberhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah aku tinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lainnya lebih jahat daripadanya dan masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikianlah juga akan berlaku pada angkatan ini. Jadi saudara terkasih, kalau sudah bertobat sungguh-sungguh, poin pertama saya minta harus jangan sampai rumah hatimu kosong. Diisi pertama dengan sakramen, terutama sakramen Ekaristi, karena itu makanan rohani kita. Yang kedua, rajin baca Alkitab, karena tubuh kita satu kehidupan, perlu dikasih makan. Kalau tubuh saya dikasih makan sehari 3 kali, harus kasih makan juga rohani kita. Karena rohani adalah satu kehidupan. Kedua adalah berdoa. Dan ketiga kalau bisa, mungkin kalau saudara berdoa, aduh banyak gangguannya, datang ke persekutuan doa. Ikut persekutuan doa bukan pilihan ekstra, melainkan penting dan harga mati. Menurut saya. Jadi saudara terkasih, ini harapan saya sampaikan. Jangan sampai rohanimu kosong. Dan ingat, panggilan kita bukan hanya sekedar bertobat, panggilan kita bukan hanya sekedar berbahasa roh, panggilan kita diubah menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Dan tanam kelapa, buah kelapa, tanam mangga, buah mangga, tanam Roh Kudus, mesti ada buah Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Saya pikir Om Ben pantun nih ternyata. Tapi benar, tanam Roh Kudus, buah Roh Kudus. Cakep. Romo Ut juga closing statement. Silakan Om Romo Ut. Iya, terima kasih. Closing statement saya, gereja itu adalah kisah cinta kita dengan Tuhan dan cinta kita dengan sesama. Maka gereja bukan pertama kali doktrin, pengetahuan tentang agama, ritual, tidak, tapi kisah cinta. Karena setan sendiri paham siapa Tuhan, tapi tidak mencintai Tuhan. Ya kan? Maka inti iman Kristen adalah cinta. Seperti yang dikatakan Pak Benyamin tadi, kalau kita berdoa, kalau kita baca kitab suci, karena Tuhan mencintai kita, itu satu-satunya jalan yang membuat kita bahagia. Bukan karena perintah, enggak. Kamu kalau melakukan itu bahagia. Tuhan mau melihat kita bahagia. Nah itu inti dari iman kita adalah kasih. Maka lakukanlah semua, bahkan hal paling kecil sekalipun dengan hati, dengan kasih. Ya. Wow, amin. Ya, luar biasa. Closing statement memang bikin saya pusing karena bagus-bagus. Well anyway, saya juga harus membuat konklusi dari podcast kita hari ini bahwa dari apa yang kita perbincangkan tentang diskusi iman, tentang kuasa gelap, bahwa iman itu tentunya lebih besar dari yang pada namanya logika.
Kadang logika tuh berpikir nggak masuk, tapi dengan iman semuanya menjadi mungkin. Apalagi dengan iman kita kepada Tuhan, itu Allah Bapa kita semua loh. Dan satu hal, menanggapi panggilan Tuhan tidak selalu mudah dan indah. Butuh banyak perjuangan, butuh banyak proses. Tapi dengan kita setia pada panggilan dan iman kita haruslah diisi dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Semoga kamu listeners yang mendengarkan, kamu yang menyaksikan tayangan hari ini bisa mendapatkan banyak buah roh. Minimal 1 dapat, habis itu diterapkan dalam hidup. Jangan sampai dengar banyak tapi gak ada satupun yang diterapkan. Tentunya kita tidak berharap seperti itu ya. Dan ingat bahwa di sekitar kita kuasa gelap itu banyak kok. Kadang kita juga gak sadar. Tapi ingat Tuhan yang Maha Kuasa dan kita harus berfokus, berpusat kembali kepada Tuhan. Itu kuncinya ya. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan, menyaksikan. Terima kasih untuk para sponsor, Parang Kencana, terima kasih. Juga buat Increasing, terima kasih. Dan tentunya dari tim Media Ministry BPK PKKKAJ, terima kasih. Untuk kamu yang menonton, untuk kamu yang mendengarkan, jangan lupa like, subscribe, dan share. Itu aja dari kita. Semoga buah Roh Kudus bisa beserta dengan kamu dalam kehidupanmu dan juga keluargamu. Tuhan memberkati, sampai jumpa di podcast Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi berikutnya. Take care, shalom, and God bless.